Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Siniar FMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa bincang santai. Kembali lagi dengan saya Baik Haimun di edisi kali ini tentang akreditasi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bapak Dr. Samsul Hadi MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bu Aimun. Ya, beliau sehari-harinya adalah Widya Prada di RPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak, terkait materi kita pada pagi hari ini tentang akreditasi, apa sih akreditasi itu? Ya, baik, terima kasih. Akreditasi sebagaimana di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2003 dan juga diungkapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 tahun 2018. Diungkapkan bahwa akreditasi itu adalah penilaian yang komprehensif terhadap kinerja satuan pendidikan berbasis standar nasional pendidikan. Baik Bapak, terus mengapa akreditasi itu dilakukan? Apa sih tujuannya? Baik, sebagaimana pengertiannya, akreditasi itu penilaian. Tentu dari semua program-program selayaknya memang harus dilakukan penilaian sebagai bagian dari kegiatan evaluasi. Tentu untuk mengetahui sejauh mana capaian sekolah dalam mengemban amanah berbasis standar nasional pendidikan. Selain itu juga yang paling utama pentingnya adalah bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dan juga mengakomodir hak-hak daripada masyarakat di dalam rangka mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu di dalam akreditasi yang payungnya itu adalah penjaminan mutu eksternal, maka di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban bagi sekolah, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, karena itu dilakukan evaluasi melalui kegiatan akreditasi. Baik Bapak. Ya. Untuk mekanisme pelaksanaan akreditasi di tahun 2001 ini ada perbedaan enggak dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentu itu bagian dari dinamika yang juga merupakan dari upaya adaptasi dan penyesuaian. Telah dilakukan satu perubahan mekanisme akreditasi. Salah satu atau beberapa hal, ya salah satunya adalah terkait dengan instrumen perubahannya. Kalau dulu instrumen itu paradigmanya lebih kepada compliance based, mengkonfirmasi tentang komponen-komponen standar nasional pendidikan. Namun sekarang lebih detail lagi, itu dengan paradigma berbasis kinerja atau performance based disebut demikian. Itu lebih detail. Di samping melihat kesesuaian tentang 8 standar, namun juga dilakukan kegiatan telah dokumen, dilakukan observasi dan juga konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, baik itu siswa maupun orang tua wali atau lingkungan sekolah. Itu perubahan yang paling mendasar terkait dengan instrumen yang digunakan di dalam rangka melihat ketercapaian implementasi standar nasional pendidikan. Yang kedua, itu bahwa ada yang disebut sebagai otomatisasi akreditasi. Tidak semua sekolah yang habis masa akreditasinya itu langsung diakreditasi, tetapi dilakukan penilaian. Penilaian berdasarkan sumber-sumber informasi di sekolah, baik itu melalui data Dapodik atau data emis, kemudian SIM PKB, Simpatika, dan juga adalah hasil asesmen nasional, ataupun data-data online yang diwajibkan kepada sekolah untuk mengisinya. Dan itu terakumulasi dalam suatu informasi yang berupa capaian kinerja sekolah
atau satuan pendidikan. Nah, berdasarkan capaian kinerja itulah kemudian dilihat apakah sekolah itu mendapatkan kinerja yang sama dengan perolehan akreditasi sebelumnya. Karena yang demikian ini, bahwa sekolah tidak perlu diakreditasi. Maka otomatis, bagaimana tadi istilahnya otomatisasi, otomatis diperpanjang. Namun jika ternyata kinerjanya menurun, itu dilihat dari perolehan akreditasi sebelumnya, maka itulah yang diakreditasi ulang. Dan kemudian juga bahwa yang kinerja meningkat dari perolehan akreditasi sebelumnya, maka itu juga yang akan diakreditasi. Namun untuk yang meningkat ini akan diakreditasi apabila dia mengajukan untuk diakreditasi. Jika dia tidak mengajukan untuk diakreditasi, maka sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan nilai yang sama dengan perolehan akreditasi sebelumnya. Ini yang disebut dengan otomatisasi akreditasi. Dan tentu proses ini adalah di dalam rangka untuk mengefisiensikan anggaran daripada akreditasi dan juga dalam rangka untuk mewujudkan akreditasi yang lebih efektif. Demikian, terima kasih. Berarti tadi proses akreditasinya itu salah satu termasuk otomatisasi itu, Pak, ya? Otomatisasi. Kemudian Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sekolah dalam pelaksanaan akreditasi ini? Nah, yang perlu dipersiapkan adalah tentu yang relevan dengan perangkat-perangkat akreditasi. Yang pertama tentu adalah bukti, semua bukti dokumen-dokumen yang ada di sekolah yang digunakan di dalam rangka melaksanakan kegiatan aktivitas pendidikan. Dan kemudian tentu dengan otomatisasi ini menuntut sekolah untuk tetap mengimplementasikan standar nasional pendidikan yang bermutu. Jadi semua implementasi kegiatan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam standar nasional pendidikan. Jika semua itu dilakukan dengan baik, saya kira kapanpun dilakukan akreditasi kepada sekolah yang bersangkutan, maka tentu sekolah itu sudah dikatakan siap melaksanakan dan tinggal diakreditasi, insya Allah hasilnya pun sesuai dengan harapan daripada sekolah tersebut. Baik Pak Dokter, tadi kita sudah membahas juga sekilas tentang perangkat. Ada yang lebih mendetail enggak perangkat-perangkat yang memang secara khusus perlu disiapkan oleh sekolah dalam proses ini? Perangkat yang dimaksud itu kalau dari sisi perangkat sekolah tentu dokumen, baik itu dokumen kurikulumnya, kemudian RPP gurunya, kemudian penilaian-penilaian dilakukan oleh guru, semuanya itu adalah dibuktikan dengan dokumen. Kemudian juga segala peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, semua konsekuensi dokumen dari segala implementasi kegiatan pendidikan itu harus disiapkan. Menyangkut apakah itu terkait dengan mutu lulusan, terkait dengan mutu guru, mutu proses, ataupun mutu tata kelola. Jadi kalau dirincikan itu sangat banyak sekali. Tetapi sebenarnya dia tidak akan menjadi berat perangkat itu apabila memang benar-benar melaksanakannya sejak dini dan di dalam proses yang berlangsung selama kegiatan pendidikan itu. Tapi kadang sekolah merasa berat karena memang biasanya sekolah yang merasa berat itu, sekolah itu tidak siap dengan perangkat itu. Mereka menyiapkan di saat akan dilakukan akreditasi dan dia akhirnya menjadi berat. Baik Pak Dokter, sebelum lanjut silakan Pak Dokter dinikmati dulu. Terima kasih Mbak Imun. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak, kita lanjutkan kembali selama proses penilaian di tahun 2001 misalnya Pak, masalah-masalah apa yang sering Bapak temui ketika melakukan proses pelaksanaan akreditasi ini? Ya, memang bagaimanapun upaya maksimal yang sudah dilakukan, namun tidak terlepas dari persoalan. Yang paling menonjol persoalan yang kami hadapi itu adalah ada beberapa sekolah yang kesannya tidak merespon akreditasi, padahal sekolah yang bersangkutan adalah menjadi sasaran akreditasi. Dan salah satu ungkapan yang disampaikan kepada kita, karena waktu mepet, kemudian tidak siap,
belum memiliki perangkat, kemudian kepala sekolah baru dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak menjadi persoalan, sebab akreditasi itu menilai apa yang sudah terjadi atau dilakukan oleh sekolah. Nah, dia akan menjadi persoalan di sekolah itu apabila bahwa memang selama ini tidak menyiapkan segala sesuatunya itu. Kita akan datang untuk mengecek bukti-bukti bahwa memang betul tidak mereka mengimplementasikan pendidikan ini sesuai dengan standar, serta dibuktikan dengan dokumen-dokumennya. Itu persoalan yang paling menonjol yang kita hadapi. Dan kemudian kembali saya juga menyebutkan ada hubungannya juga dengan perubahan akreditasi, itu terkait dengan persoalan yang ada di lapangan. Persoalan yang ada di lapangan itu diungkapkan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat, bahwa perolehan akreditasi tidak sesuai dengan fakta. Banyak sekolah yang mendapatkan nilai A akreditasinya, tapi ternyata fakta kinerja sekolah yang dilihat oleh masyarakat ya seperti itu, seperti tidak layak untuk mendapatkan nilai A. Nah, kaitannya dengan itu, Badan Akreditasi juga melakukan satu upaya-upaya untuk mengurangi persoalan itu. Salah satunya adalah merekrut para asesor yang betul-betul profesional dan berintegritas. Karena memang diduga bahwa ada hubungannya dengan profesionalitas asesor dan juga integritas, sehingga kemudian memberikan kelayakan penilaian tertentu terhadap satu sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada di lapangan. Nah, itu juga menjadi soal yang selama ini dan kemudian telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyelesaian, dan itu adalah sekaligus menjadi bagian dari reformasi akreditasi yang sudah dilakukan. Tadi kami menangkap kalau kadang-kadang sekolah tidak siap dengan konon katanya waktunya mepet dan sebagainya itu Pak Dokter. Kira-kira informasi sekolah tersebut akan menjadi sekolah sasaran akreditasi tahun ini ada ditentukan oleh badan akreditasi atau sekolah sendiri yang mengajukan, atau bagaimana prosesnya pada saat ini sehingga sekolah ada yang seperti tadi merasa tidak siap seperti itu? Seperti yang disampaikan tadi itu sebenarnya bahwa sekolah akan diakreditasi apabila dilihat dari data dashboard monitoring, sistem otomatisasi akreditasi, dan itu bisa dilihat di dalam Sispena. Sispena itu sistem informasi penilaian akreditasi. Itu ada di sekolah, dan kemudian kalau pihak sekolah aktif melihat itu, karena sebenarnya sekolah itu sudah tahu masa akreditasinya sudah habis. Maka kalau memang dia ingin diakreditasi dan kemudian berkepentingan terhadap akreditasi itu, maka tentu itu akan dicek berulang-ulang. Dilihat, bahkan tiap hari akan dilihat bagaimana informasi terkait dengan akreditasi, apakah sekolah yang bersangkutan itu menjadi sasaran akreditasi atau tidak. Namun yang tadi itu sebenarnya tidak banyak sekolah, ya. Kalau sebagian besar sekolah itu merasa berkepentingan untuk diakreditasi, terutama bagi mereka yang sudah habis masa akreditasinya. Nah, ini yang paling banyak pertanyaan itu, terutama dari jenjang SMA, MA, karena data akreditasi digunakan sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar di perguruan tinggi para SMA itu dengan di SNPTN-nya. Itu. Baik Bapak, kemudian kalau bentuk-bentuk misalnya keterlibatan dari berbagai pihak dalam proses akreditasi Pak, bisa mungkin Bapak konfirmasi? Sebenarnya semua harus terlibat. Akreditasi itu adalah bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan. Ya, sistem, ya. Karena itu semua harus terlibat dalam porsi masing-masing. Tentu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Kabupaten Kota, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, dan karena itu di awal tahun biasanya kami melibatkan stakeholder tersebut melalui rapat koordinasi. Kemudian kita menjalin komunikasi, demikian juga di akhir tahun ketika akreditasi sudah dilaksanakan, hasilnya kita sampaikan kepada stakeholder tersebut.
keterlibatannya itu tentu adalah dalam rangka melakukan pembinaan terkait dengan implementasi standar nasional pendidikan. Kalau kami di Badan Akreditasi itu adalah menilai hasil apa yang telah dilakukan oleh stakeholder tersebut. Ya, itu ya, keterlibatan semua harus terlibat. Baik Pak Dokter, kalau untuk dampak dari akreditasi mungkin perlu di ini sehingga sekolah bisa berlomba-lomba. Ternyata akreditasi ini berdampak sangat ini terkait peningkatan mutu pendidikan, mungkin perlu diingatkan kembali sekolah-sekolah. Iya, perlu kami sampaikan hasil akreditasi itu tentu memperlihatkan capaian mutu pendidikan. Dan setiap capaian itu akan memperlihatkan dampak. Jadi capaian akreditasi yang baik atau sangat baik itu berimplikasi kepada mutu pendidikan yang lebih baik. Dampaknya tentu akan kelihatan itu dari mutu lulusan dari suatu satuan pendidikan, baik itu terkait dengan pengetahuan, terkait dengan sikap, dan juga terkait dengan keterampilan. Dan memang terbukti sekolah-sekolah yang sudah mencapai level akreditasi A kelihatannya berbeda dengan mereka yang tidak mendapatkan nilai akreditasi A. Intinya adalah dampaknya tentu terhadap mutu pendidikan yang semakin berkualitas. Gitu. Untuk penilaian tahun 2021 apa sudah ada hasilnya Pak Dokter? Mungkin bisa diinformasikan hasil capaian akreditasi tahun 2021? Ya, ini ada saya sudah siapkan itu hasil akreditasi. Secara umum kami menyampaikan di jenjang SD itu dari yang memperoleh akreditasi A hanya 5 sekolah. Nah, sementara itu sebelum itu kami sampaikan di tahun 2021 ini kami mengakreditasi sekolah madrasah sebanyak 304 sekolah madrasah. Yang dilakukan dengan cara luring dan daring. Daring 78 satuan pendidikan, sisanya itu adalah secara luring. Hasilnya memperlihatkan untuk jenjang SD yang akreditasi A hanya 5 satuan pendidikan, yang akreditasi B 19, kemudian C 17. MI yang akreditasinya A2, kemudian B 4, kemudian C 9. Demikian seterusnya, tetapi kalau kita lihat persentase yang akreditasi A itu secara keseluruhan, baik itu jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, itu hanya 40 satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi A atau 13,15%. Kemudian yang terakreditasi B itu 131 satuan pendidikan atau 43,09%. Yang terakreditasi C itu 122 satuan pendidikan atau 40,13%. Dan yang tidak terakreditasi itu 11 atau 3,61%. Nah, kalau kita lihat proporsi dari capaian ini, yang dominan adalah masih akreditasi B. 43,09%. Ini artinya apa? Bahwa sebagian besar sekolah kita belum mencapai level A sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi perlu diketahui bahwa level A itu itulah yang telah mencapai standar nasional pendidikan. Berarti masih banyak yang belum mencapai standar nasional pendidikan ini sampai kepada sekitar 76,85% tidak terakreditasi A, tidak mencapai standar nasional pendidikan. Hanya 13,15% yang mencapai level A. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Itu tentu harus mendapatkan perhatian semua pihak. Semua stakeholder harus terlibat dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan. Dan PR kita khususnya di Nusa Tenggara Barat ini sangat luar biasa, tantangannya juga sangat luar biasa. Terakhir Pak Dokter, harapan khusus Bapak selaku Kepala BAN melihat capaian akreditasi tahun 2001 ini untuk di masa yang akan datang seperti apa harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan? Oke.
Yang pertama tentu adalah karena akreditasi itu sendiri adalah sistem penjaminan mutu, kita bekerja di dalam satu sistem, semua stakeholder harus terlibat. Semua stakeholder harus serius memperhatikan data ini, agar bahwa mutu pendidikan kita semakin baik. Apa yang perlu dilakukan yang mendesak, kalau kita lihat data, itu ternyata memang data mutu guru yang masih perlu diperbaiki, dan mutu proses pembelajaran, dan itu kelihatan berdampak kepada mutu lulusan. Nah, karena itulah pihak-pihak terkait yang memang ditugaskan dalam rangka melakukan pembinaan, pendampingan untuk mewujudkan mutu pendidikan, itu ada Kementerian Agama, baik itu kabupaten kota provinsi, ada Dinas Pendidikan kabupaten kota, dan juga termasuk LPMP, menjadikan informasi atau data akreditasi ini menjadi perhatian bersama. Kalau akan memprogramkan satu kegiatan pendidikan, juga jangan mengabaikan data yang sudah ada, terutama dari hasil akreditasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa semua sekolah itu harus menyadari bahwa akreditasi ini adalah hak daripada masyarakat. Karena bukti bahwa mutu pendidikan sudah dilaksanakan dengan benar. Dan mutu pendidikan itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkannya. Karena itulah sekolah itu harus serius. Bahwa menganggap akreditasi itu bagian yang penting dari upaya untuk mewujudkan mutu pendidikan. Dari capaian akreditasi ini akan muncul spirit, motivasi daripada sekolah untuk terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan yang harus diwujudkannya di satuan pendidikan. Itu yang harapan saya selaku yang diamanahkan sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi bincang santai kita dengan Bapak Dr. Samsul Hadi MPD, beliau Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di edisi Siniar selanjutnya. Tetap pantengin ya, LPMP NTB Siniar Bisa Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.